Misalnya mau pergi, misalnya ada dua pilihan. Dua pilihan ini membuat kita ragu, A atau B. Nah, keraguan-raguan ini kalau kita teruskan dimanfaatkan oleh setan untuk membuat kita bingung. Nah, supaya keraguan-raguan ini hilang, maka disunnahkan sholat sunat. Walaupun tidak boleh air campur ya. Sengaja aku sholat istikharah, campur hajat, campur tahiyat masjid, campur wudu, nggak sah itu. Satu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu biwajhillahil karimi wa bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rebu Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian istiqomah seminggu sekali. Mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian istiqomah ini Allah anugerahkan kepada kita nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pengikut beliau dan umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan yang mendengarkan dari kejauhan termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim.
wa raq'ata istikharatin wa ihramin wa tawafin wa wudu'in wa tata'adda raq'atat tahiyyati wa ma ba'daha bi raq'ataini fa aksara min fardin au naflin akhar. Wa raq'ata istikharatin, dan disunatkan 2 rakaat salat istikharah. Jadi salat istikharah itu adalah salat di saat kita bimbang, ragu, di saat keraguan-raguan menghampiri kita, maka Islam mengajarkan supaya mantap, supaya ragu-ragunya hilang, yaitu sholat 2 rakaat, namanya sholat istikharah. Misalnya mau pergi, misalnya ada 2 pilihan. 2 pilihan ini membuat kita ragu, A atau B. Nah, keraguan-raguan ini kalau kita teruskan dimanfaatkan oleh setan untuk membuat kita bingung. Nah, supaya keraguan-raguan ini hilang, maka disunnahkan sholat sunat istikharah 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti sholat sunat lainnya, cuman niatnya, sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita ragu-ragu. Nah, setelah pelaksanaan sholat istikharah, nanti Allah akan masukkan ke dalam hati kita kemantapan, sehingga kita mantap dengan pilihan kita. Wa ihramin, dan 2 rakaat sholat sunat ihram. Jadi sebelum berpakaian ihram, nanti kalau pergi umrah atau haji, ya, itu disunatkan sholat sunat 2 rakaat. Wa tawafin, dan sholat sunat tawaf. Nah, selesai tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali. Nah, selesai tawaf itu disunatkan sholat 2 rakaat. Wa wudu'in, dan sholat sunat wudu. Nah, jadi setiap selesai wudu, baik di rumah ataupun di masjid, itu disunatkan sholat 2 rakaat. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah, yang terkenal tukang azan di zaman Rasulullah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalanmu sehingga aku mendengar bunyi terompahmu di surga?" Padahal Bilal masih hidup. Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, apa amalan kamu sehingga aku mendengar terompahmu, bunyi terompahmu di surga?" Akhirnya dijawab oleh Bilal, "Setiap selesai sholat wudu, aku sholat 2 rakaat." Nah, sehingga mulai saat itu disyariatkan atau dianjurkan, disunnahkan sholat sunat 2 rakaat selesai wudu. Itu dari Bilal. Wa ta'adda, dan bisa hasil apa rakaat tahiyyati, 2 rakaat sholat tahiyat masjid, yang udah kita bahas minggu yang berlalu, sholat penghormatan kepada masjid. Nah, kalau pengajian seperti ini diganti, mau duduk diganti baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sebagai ganti daripada sholat
tahiyat masjid, tahiyatul masjid. Jadi sebagai tanda penghormatan kita, pengagungan kita kepada masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah. 5 kali sehari semalam kita bertamu atau menemui Allah lewat sholat. Wama dan perkara ba'daha di dalam sudahnya tahiyat ya. Birak'ataini dengan 2 rakaat fa aksara min fardin au naflin. Jadi semua salat sunat tadi, mulai dari salat sunat ihram, tawaf, wudu dan tahiyat masjid, ini bisa hasil kalau kita melaksanakan sholat fardu 2 rakaat atau sholat sunat 2 rakaat. Contohnya, kalau kita misalnya waktu sholat subuh datangnya sudah iqamah, ini kita nggak perlu sholat sunat wudu, nggak perlu sholat sunat tahiyat masjid, langsung sholat subuh. Secara otomatis kita sudah dapat kesunatan tahiyat masjid dan sholat sunat wudu. Lain halnya begini, kita datang ke masjid belum qomat ya, kemudian langsung duduk aja ya, nggak pakai tahiyat masjid, nggak pakai wudu, itu nggak dapat pahala. Kecuali kalau kita sampai ke masjid sudah qomat, nah, maka kita langsung gabung sholat subuh bersama imam, maka secara otomatis kita mendapatkan fadilahnya sholat sunat tahiyat masjid, sholat sunat wudu. Nah, tapi kalau datangnya sebelum qomat, kemudian tengah-tengah nggak sholat tahiyat masjid, nggak sholat wudu, ya nggak dapat. Itu hebatnya agama itu begitu. Au naflin atau sholat sunat akhar yang lain. Nah, misal kita baru mau masuk masjid langsung istikharah karena kita lagi galau, lagi bimbang nih gimana nih, terusin atau enggak nih, misalnya lagi bingung, langsung masuk masjid kemudian sholat sunat istikharah 2 rakaat, maka secara otomatis sudah dapat sholat tahiyat masjid dan sholat sunat wudu. Nah, jadi disiasati. Begitu masuk masjid, sholat sunat hajat misalnya, karena banyak kebutuhan, banyak keperluan, ya, banyak keinginan, maka disiapkan, difasilitasi di dalam agama yaitu sholat sunat hajat. Begitu masuk masjid langsung sholat sunat hajat 2 rakaat, maka secara otomatis sudah dapat fadilahnya sholat sunat tahiyat masjid dan sholat sunat wudu. Nah, dapat 3 itu ya. Wa illam yanwiha, walaupun tidak niat siapa orang kepada tahiyat, wudu dan yang lainnya tadi itu, mau di dalam sertanya fardu dan sunat, walaupun tidak boleh campur ya. Sengaja aku sholat istikharah campur hajat, campur tahiyat masjid, campur wudu, nggak sah itu, satu aja cukup ya. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ada ikut itu, wudu ikut, tahiyat ikut, tahiyatul masjid ikut, atau sholat tobat. Yang bagus itu sholat tobat yang bagus ya, yang umurnya dah di atas 50 apalagi di atas 60, itu perbanyaklah sholat sunat taubat, karena bisa dipastikan tidak lama lagi akan pulang ke akhirat. Maka perbanyak sholat sunat taubat. Jadi begitu masuk masjid langsung sholat sunat taubat. Nah, secara otomatis
dapat tahiyatul masjid, dapat sholat sunat wudu. Tapi niatnya satu aja, jangan dicampur ya. Tidak boleh. Niat itu dicampur aduk, nggak boleh. Yang boleh dicampur itu sedekah. Ya, kalau sedekah boleh. Kita mau ngeluarin sedekah 10.000. Sedekah ini niat untuk aku, untuk istriku, untuk anakku, untuk cucuku, untuk tetanggaku, untuk orang tuaku, boleh sebanyak-banyaknya. Maka semuanya mendapat fadilah yang sama. Tapi kalau sholat nggak boleh campur aduk. Ayat sekutu jelasnya gugur. Talabu apa kewajiban tahiyat masjid dan sholat sunat wudu tadi. Ya. Jadi kalau kita masuk masjid langsung sholat hajat, maka tuntutan untuk sholat tahiyat masjid ini udah lebur di dalam sholat hajat tadi. Begitu pula sholat sunat wudu. Bizalika dengan yang demikian sholat wajib atau sunat 2 rakaat. Amausulu sawabi, adapun hasilnya pahalanya sholat tahiyat masjid, tahiyatul masjid dan sholat sunat wudu tadi. Fal wajhu, maka adapun pendapat yang kuat ya, tawakufuhu ala niyati li khabari innamal a'malu binniyat. Nah, apakah dapat pahalanya? Sebagian mengatakan itu tergantung niatnya. Jadi kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Ya, artinya kalau nggak ngerti ilmunya ya gimana mau dapat pahala? Jadi kita misalnya masuk masjid terus sholat tobat aja, ya nggak terbayang yang lain. Ya dapatnya cuma tobat doang. Tapi kalau kita udah paham, udah ngerti, ini kalau saya masuk masjid langsung sholat sunat tobat 2 rakaat, nanti dapat bonus fadilahnya sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Nah, dapat 3. Bedanya itu. Kama qala lahu jam'un mutaakhiruna wa i'tamadau syekhuna lakin zahira kalamil ashabi, tetapinya zahirnya kalamnya mazhab Imam Syafi'i adalah usulu sawabiha, hasilnya pahalanya sholat sunat tadi. Jadi menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Syafi'i, walaupun tidak diniatkan, tetapi karena bertepatan waktunya maka otomatis mendapatkan sawabiha, pahalanya. Nah, kayak seperti tadi, walaupun niatnya cuma sholat hajat, tetapi karena dia masuk ke masjid dan selesai wudu, maka secara otomatis dia mendapatkan fadilah tahiyatul masjid dan sholat sunat wudu. Wa illam yanwiha, walaupun tidak niat siapa orang, ma'ahu, di dalam sertanya sholat sunat tadi, walaupun nggak dibaca. Wa huwa muqtada kalamil majmu'i wa yakrau, dan disunatkan baca siapa orang nadban halnya sunat fi aula rakaatil wudu'i, dalam 2 rakaatnya sholat sunat wudu. Ba'dal fatihati, sesudah membaca surat Fatihah, membaca ayat walau annahum izzalamu anfusahum ila rahimah. Nah, jadi kita ini kalau nggak hafal ganti aja kuliah sama kulhu. Ya. Jadi di rumah misalnya mau tidur, tidur itu disunahkan wudu dulu. Mau tidur. Jadi orang kalau mau tidur itu wudu dulu, maka ruhnya itu akan bebas. Bisa pergi ke tempat-tempat yang bagus. Bahkan bisa pergi ke alam-alam yang bagus, ketemu dengan para aulia, syukur-syukur bisa bertemu dengan Rasulullah, atau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Jadi sebelum
tidur diusahakan wudu, setelah wudu diusahakan sholat sunat wudu 2 rakaat baru tidur. Nanti ruhnya itu akan pergi ke tempat-tempat yang bagus. Tapi kalau tidur itu nggak wudu, maka ruhnya akan pergi akan terkungkung di tempat-tempat yang jelek. Kadang mimpi dikejar-kejar setan, kejar-kejar anjing, ya, mimpi dikejar-kejar ular. Itu karena mau tidur tidak wudu. Maka selesai sholat sunat wudu, disunahkan membaca waktu sholat sunat wudu tadi ayatnya disunahkan setelah Fatihah, walau annahum izzalamu anfusahum ila rahimah. Kalau nggak hafal cukup kuliah sama kulhu. Itu bahasan kita fikihnya pada malam hari ini, yaitu pertama sholat sunat istikharah, sholat sunat ihram sebelum berpakaian putih-putih itu nanti kalau pergi haji. Kemudian sholat sunat tawaf setelah tawaf selesai wudu. Kemudian sholat sunat tahiyat masjid yang sebagaimana telah kita jelaskan. Semua sholat sunat itu dapat fadilahnya kalau kita melakukan sholat fardu 2 rakaat, misalnya subuh ya, atau sholat sunat 2 rakaat bertepatan waktunya dengan sholat sunat tersebut. Nah, contohnya sebelum berpakaian ihram kan disunatkan sholat sunat 2 rakaat. Kita nggak sholat sunat ihram, kita sholat sunat tobat misalnya. Nah, ihramnya ikut. Atau selesai tawaf kita sholat sunat hajat misalnya, karena mustajab doanya selesai keliling Ka'bah itu. Semua energi negatifnya disedot oleh Ka'bah, ya. Penyakit zahirnya, penyakit batinnya kesedot oleh Ka'bah. Jadi sudah bersih, itu mustajab dibuat berdoa. Jadi selesai tawaf enggak sholat sunat tawaf, tapi langsung sholat sunat hajat. Nah, tawafnya ikut. Ya. Dan begitu seterusnya. Jadi sholat tasbih itu setidak-tidaknya dilakukan sekali seumur hidup. Ya, setidak-tidaknya sekali seumur hidup, jangan sampai tidak sholat sunat tasbih. Atau sekali setahun, atau sekali sebulan, atau sekali seminggu tiap malam Jumat. Kalau masih hebat juga sekali sehari tiap malam. Oh, itu luar biasa ya. Setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Bagaimana cara pelaksanaan sholat sunat tasbih? Sama dengan sholat sunat yang lain, cuman ada tambahan pembacaan tasbih. Ya. Sholat sunat tasbih itu 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam. Ya. Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat. Ayatnya apa? Yang hafal aja. Ya, yang hafal ayatnya apa? Setelah itu, setelah baca ayat, baca tasbih sebanyak 15 kali. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti yang terakhir yang ke-15 ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nanti ruku, setelah baca tasbihnya ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Dilanjutkan baca tasbih 10 kali. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke-10 dilengkapi dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian berdiri dari ruku. Ya. Baca tasbih juga setelah baca Rabbana lakal hamdu sampai selesai, baca tasbih 10 kali. Sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Kemudian mau berdiri duduk dulu, baca 10 kali. Jangan langsung berdiri, ya. Setelah sujud 2 kali kan berdiri itu, baru 1 rakaat. Duduk dulu, baca tasbih 10 kali. Nah, nanti kalau mau dipraktekkan malam Jumat boleh ya. Datang ke masjid jam 12 malam atau jam 11 ya. Jadi setidak-tidaknya sholat tasbih itu sekali seumur hidup. Yang cespleng itu dilakukan di bulan Ramadan. Oh, itu hebat itu. Ya.
Karena ibadah sunat di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Satu ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 1000 kali wajib di luar Ramadan. Berarti kalau sholat sunat tasbih sekali dalam bulan Ramadan sama dengan 70 kali bahkan 1000 kali sholat tasbih di luar Ramadan. Nah, tapi bukan harus ditunggu sampai Ramadan ya. Kalau bisa nanti malam Jumat sudah sholat sunat tasbih. Di rumah boleh, di masjid boleh, sendiri boleh, jamaah pun boleh.